Kakak siapa? Kenalin, nama aku Naurah Maulidiah. Kalau kakak sendiri? Kenalin, aku Nurhola Salsabila. Aku dengar-dengar nih, kakak sering menggunakan model pembelajaran simulasi ya dalam pembelajaran PPKN. Boleh sharing nggak, Kak? Boleh banget dong. Ya, sebelumnya saya memang sangat amat sering menggunakan model pembelajaran ini dalam pelajaran PPKN. Karena bagi saya, model pembelajaran ini sangatlah efektif dan juga dapat menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan pada diri siswa, Kak. Oh, menarik nih. Sebenarnya tuh model pembelajaran simulasi dalam konteks PKN tuh apa sih, Kak? Oke, nah model pembelajaran simulasi dalam pembelajaran PPKN ini adalah suatu metode yang dimana siswa ini dapat diberikan kesempatan mereka untuk memerankan situasi yang nyata. Nah, ini dalam konteks kewarganegaraan yang dimana mereka ini dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang berupa menirui proses atau juga sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara, Kak. Oke. Lalu tujuan dari model pembelajaran simulasi ini apa sih? Nah, tujuannya nih cukup banyak, Kak. Yang pertama, dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep-konsep PKN melalui pengalaman langsung. Dan yang kedua, mengembangkan keterampilan mereka dalam berkomunikasi dan juga berpikir kritis. Dan yang ketiga, dapat menumbuhkan sifat empati dan juga sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Manfaatnya banyak juga ya, Kak. Bisa nggak beri contoh dalam pembelajaran PKN? Oh, bisa banget, Kak. Saya berikan contoh yang sering terjadi nih di lingkungan mereka. Di sini ada tentang simulasi pemilu. Nah, di mana siswa ini mengadakan pemilihan ketua kelas dengan cara sistem yang sangat amat mirip dengan pemilu yang sebenarnya. Nah, dia ini lengkap dengan kampanye, debat kandidat, perhitungan suara dan juga lain sebagainya. Oke, sangat menarik ya. Lalu bagaimana sih tahapan pelaksanaan model pembelajaran simulasi ini? Oke, pada tahapannya di sini yang pertama kita harus mempunyai persiapan. Nah, persiapan ini adalah kita menyiapkan topik dan juga tujuan simulasi, atau dengan bahasa lain kita menyiapkan skenario dalam mempersiapkan media dan juga mempersiapkan media pendukung, Kak. Yang kedua ini ada orientasi. Orientasi ini orientasi ini guru menjelaskan kepada siswa untuk mereka memahami peran dan juga mereka harus berlatih sebelum simulasi ini berlangsung. Dan yang ketiga ada latihan. Nah, latihan ini kita memberikan waktu untuk siswa untuk mereka memahami peran dan juga berlatih sebelum dimulai. Yang keempat ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini siswa melakukan simulasi sesuai dengan skenario yang telah kita siapkan tadi. Dan yang terakhir ada briefing dan juga refleksi. Briefing dan juga refleksi ini siswa mendiskusikan pengalaman mereka dan juga mengaitkan pengalaman mereka dengan konteks PKN, Kak. Oke, kan di setiap model pembelajaran itu kan ada evaluasi. Nah, jadi konteks evaluasi dalam model pembelajaran simulasi ini gimana sih, Kak? Oke, di sini kita mempunyai penilaian. Nah, penilaian ini dapat dilakukan melalui beberapa cara ataupun beberapa aspek yang dinilai. Nah, bisa juga kita menilai meliputi kepemahaman mereka dalam konsep yang mereka bawa dan juga bisa juga kemampuan mereka dalam berkomunikasi ataupun kemampuan mereka dalam bekerja sama tim. Nah, biasanya saya menggunakan rubrik penilaian yang mencakup 3 aspek, yakni ada aspek kognitif, aspek afektif, dan juga aspek psikomotorik, Kak. Oh, begitu ya. Jadi menurut pengalaman kakak nih, apa sih kelebihan dan kekurangan pada model pembelajaran simulasi ini? Oke, pasti ada ya kan kelebihan dan kekurangan. Di sini saya akan membawakan masing-masing 3. Ya, ini yang pertama pada kelebihan pada model pembelajaran ini. Yang pertama ini kita membuat pembelajaran ini lebih menarik dan juga lebih bermakna. Jadi siswa itu kayak lebih tertarik untuk melakukan model pembelajaran ini, Kak. Dan yang kedua, kita dapat mengembangkan keterampilan
sosial dan juga keterampilan berkomunikasi mereka. Dan yang ketiga ini, kita dapat melatih siswa untuk mengambil keputusan dan juga melatih mereka dalam memecahkan masalah. Nah, tadi kan udah kelebihan. Nah, pasti juga ada kekurangan, Kak. Nah, kekurangannya yang pertama, dalam metode pembelajaran ini kita sangat amat membutuhkan waktu yang sangat banyak. Nah, yang kedua kita juga harus mempunyai persiapan yang sangat amat matang. Dan yang ketiga, kita juga bisa kesulitan untuk mengontrol kelas karena dari yang tadi kan kita menggabungkan siswa dan juga kita melatih siswa untuk berpikir kritis. Nah, di sini dapat memungkinkan kalau kelas itu tidak efektif. Oh, jadi begitu Kak penjelasan tentang model pembelajaran simulasi ini. Materi yang Kakak sampaikan ini sangat-sangat bermanfaat untuk saya. Amin. Oke, terima kasih ya Kak atas penjelasannya. Sama-sama. Oke, Bye.